kemarin lo yang telat ya kan, sekarang episode kemarin gue yang telat, sekarang lo yang telat. Gila lo, dari mana lo? Maklum namanya juga sibuk meetingin rambut. Oh rambut tetep ya, ikonik. Episode ya, kan? kemarin kan rambut kan udah kayak tapi tunggu deh, kayak ya. kamera kita kejauhan gak sih, kita baju dikit ya, gak apa-apa lah ya kan. Lo situ aja, biar kita atur posisi dulu. Sorry ya Kak Tok ya, ini kan emang kita kan konten seadanya gitu ya kan. Jadi memang semua harus serba natural mampus muka gue. Nah ya kan, natural rambut gue ya. Ya Allah gila. Nih kita lagi ada di Cafe AA di daerah apa namanya? Pulau Mas ya? Enggak Pulau Mas juga ya? Lebih ke bukan hutan kayu apa ya? Apa ya? Ya Romangun lah. Ya Romangun lah sekitarnya. Bakal gue taruh di sini ya. Oke. Well, Kak Tok kali ini ya kan, gila kita tuh mau ngomongin hal yang bisa dibilang tuh ini pelajaran banget. Apa tuh? Lo ini lagi heboh banget. Tadi gue agak ke bawah nggak sih kamera gue. Sorry ya guys. Nah, sip tuh. Oke. Lagi viral banget tentang suami artis yang korupsi. Oke. Oh yang lagi rame. Iya, di mana tuh sekarang nih beritanya netizen tuh suka salah orang gitu loh. Ada yang bilang, jadi kan si Sandra Dewi, terus tiba-tiba Dewi Sandra yang di komen. Kok bisa? Kadang-kadang tuh orang, gue bingung ya. Emang sih kan suka kebalik-balik ya, gitu. Ya, tapi sekarang dijelaskan kalau Dewi Sandra itu hijaban. Yes, betul, ya kan? betul. Kalau Sandra Dewi enggak. Nah, gitu. Jadi pakai ini buat lurusin aja ya. Kita lagi ngomongin Sandra Dewi. Tapi menurut lo nih ya, itu memang netizen pada salah. Apa sebenarnya mau ngelawak sih netizen sih? Gue takutnya netizen sebenarnya mau ngelawak say. Emang sengaja gitu ngeplesetin. Kadang-kadang kan netizen Indonesia nih, aduh cerdas banget nih. Jokesnya tuh udah di atas rata-rata nih. Parah. Ya udah. Pokoknya terserah deh ya. Kita jangan sampai salah orang ya. Kita lagi ngomongin tentang yang namanya korupsi. Yes. Ini gila sih kalau gue bilang. Oke. Gini. Ini akhirnya buat pelajaran juga ya buat orang-orang yang ngefans banget dengan namanya Crazy Rich ya, Sultan Apose itu kan. Ya. Buat orang lebih melek lagi, lebih aware lagi bahwa nggak selamanya gitu kan orang-orang yang kita anggap Crazy Rich ya kan, mereka dapat uang itu berpenghasilan dari yang namanya penghasilan yang halal. Yes. Ya dong. Agak kaget sebenarnya. Benar. Well, jadi kasusnya ini sebenarnya gini. Lo pasti udah tahu dong. Gue udah tahu. Timah, gue udah tahu. Yang libatin ternyata yang emang lagi disanter banget tuh ada 2 orang dari sini cuy. Yeah. Idola lo satu kan. Salah satu idola gue. Dia bilang, hah? Iya bener, gue kaget tau. Gue kaget, masa Helena Lim kena kata gitu. Secara gue ngefans banget sama dia. Lo ngefans sama dia kenapa? Karena menurut gue gimana tangannya? Tuh kan. Karena menurut gue dia tuh keren banget kan. Terus gue nonton dia waktu itu podcast bareng sama si Boy William. Dan menurut gue tuh itu, gue nggak tahu tuh mama apa nenek-nenek ya, tapi menurut gue tuh dia keren banget. Inspired banget ya. Inspired banget, gue sampai berpikir gini, dia bilang kan gini ya, gue tuh dari keluarga biasa aja boy, gue tuh dari kecil orang tua gue tuh biasa aja. Terus gue sebagai wanita seutuhnya ya, bercita-cita gitu ya, gimana caranya gue bisa jadi Helena Lim gitu kan. Ternyata pakai timah ya orang. Orang mah zaman dulu ya, gigi dipakai timah gitu kan, buat biar gak bolong gitu. Sekarang orang kaya pakai timah. Pakai gitu timah ya. Konsepnya. Bener-bener. Nah itu gue juga kaget seperti ini. Gue sih nggak terlalu ngefans sama Helena Lim ya, gitu loh. Tapi yang gue kaget adalah gini, si namanya Harvey Mois ya. Yes. Suaminya Sandra Dewi. Kan gue sampai salah kan. Suaminya Sandra Dewi. Karena gini, FYI ya, karena kan yang tercitra di sosial media kan mereka tuh emang crazy rich banget ya. Yes, rumahnya itu udah bisa buat wedding say. Ada liftnya gitu kan. Semuanya marmer gitu. Kaya raya kan, gitu. Ember. Jujur gue ngefans sama Sandra Dewi karena apa? Gue rasa dia tuh kayak Tuhan banget, ya kan. Dia bisa dibilang cantik, tapi hati itu keren banget gitu loh. Dilalah dia menikah sama orang yang ganteng banget, yang perempuan pada bilang ini sisain satu buat gue, sekarang akhirnya nyesel kan lo pada kan gitu kan. Masih ada tuh satu lo mau. Gue bukan crazy rich gitu. Oke. Nah itu gue kaget gitu kan kalau Helena Lim ya udahlah gitu kan, karena gue nggak ngefans juga gitu sama dia. Yang kaget gue tuh tiba-tiba si Harvey ini, dan lo tahu berapa? 271 triliun. Ya gue tahu 271 Gila sih. Nah, pembahasan gue di sini gini loh.
gue pengen bilang bahwa ternyata apa yang terlihat di sosial media, ya kan, nggak selamanya tuh lo bisa telan hidup-hidup cuy. Yes. Telan mentah-mentah tuh nggak bisa yes. hidup-hidup, mentah-mentah gitu loh, ya kan. Bener. Lo memandang Helena Lim, Yes. gimana awalnya? Ya tadi selain yang udah lo kasih tahu tadi. Yang gue tahu, pokoknya yang setelah yang intinya gue tahu dia kan dari podcast itu ya. Dan Yeah. gue menurut gue dia tuh keren banget, perempuan dengan seumur itu. Dia Yes. tuh udah memang gue nggak pernah ngecek background seseorang ya, maksud gue. Yeah. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, ya kita nonton podcast, kita lihat di sosial media, anjir keren banget nih orang, tajir melintir. Gimana ya caranya ya? Walaupun dia bilang work hard. Mohon maaf work hard. Kita kurang hard apa? Ya kan dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, malam lagi. Udah nggak kenal matahari, lu nggak kenal keluarga, udah mau di blacklist, udah mau keluarin dari kartu keluarga, tetap aja gue begini. Cicilan numpuk, ya kan? THR dipotong. Bukan lagi. Enggak, tapi bener sih, Bu Sri Mulyani, pis. Ampun Bu, saya hampir jantungan Bu kemarin Bu, sumpah. Enggak, tapi emang bener sih, relate sih. Maksudnya gini, kayak apa ya? Kadang kayak kita lihat ya gini, kayak orang-orang sekarang tuh kerja gila-gilaan, ya kan gitu loh. Benar. Ya dipotong inilah pose-pose gitu kan, tetap pengen bisa jadi crazy rich gitu betul, kan. Betul. Oke, crazy iya, tapi richnya kagak. Iya. Gini, kita bilang oke lah, dia punya banyak usaha. Sebanyak-banyak usahanya dia, maksudnya gini, lu bisa dengan kayak 5 tahun lu bisa dapat rumah segede gitu, itu kan tanda tanya ya. Yes, satu, yang kedua, kayak misalnya gini, apa ya, kayak buat gue sih nggak meaning aja sih gitu. Akhirnya kan kebongkar kan, dan memang kan ada clue-nya nih. Ini gue bukan karena gue bilang gue pendukung paslon 2 atau berapa ya, karena lo inget gak waktu kita coba throwback ya, waktu era-era lagi pada heboh-hebohnya namanya paslon itu pada debat gitu kan. Gibran kan bilang gitu kan bahwa emang ada yang harus dibenerin gitu kan, hilirisasi timah gitu pas segala gitu kan, kayak ya ujung-ujungnya secara nggak langsung dia ngasih tahu bahwa ini ada nih korupsi yang di tambang besar nih gitu kan. Ternyata emang kejadian gitu, walaupun dia nggak bilang secara gamblang bahwa ada korupsi gitu, enggak gitu. Tapi dia ngasih clue-clue kan, kejawab gitu kan, yang kena Helena Lim dan juga ada Harvey Mois dan juga ada belasan yang lainnya juga, yang kebetulan memang 2 orang ini bisa dibilang tuh terkenal gitu kan. Well, kalau ngomongin Helena Lim, jujur gue nggak ngefans gitu kan, tapi gue berpikir logik, gila ya, maksudnya gini, sekerja lo gitu kan, kita ambil yang 9 naga deh, tau kan 9 naga kan? Iya, tahu. Mereka butuh puluhan tahun cuy, dan mereka nggak pernah flexing, ya kan? Di era sekarang kan apa flexing kan, ya kan? Nah, gue sih nggak ambil pusing waktu itu dengan namanya Helena Lim pas segala. Gue lebih suka, maksudnya ngeliat kehidupan kayak si Harvey Mois sama si Sandra Dewi, gitu kan. Tapi ternyata kaget juga gitu, gila ya gitu. Maksudnya dia nikah di Tokyo, Disney gitu kan. Perempuan mana? Perempuan mana? Gimana perempuan mana? Perempuan mana? Impian perempuan, ya, semua perempuan gitu lah di seluruh dunia. Nah, waktu era itu kan, waktu dia nikah kan heboh banget. Wah, gila dapat pangeran, wah tajir, udah sisain buat aku dong. Kamu Hawa pada ngomong gitu. Ember. Ya kan? Nah, selama ini kan nggak pernah kena kasus nih gitu kan, rajin nyumbang gitu pas jalan. Ternyata kaget duar tiba-tiba gitu, ya kan? Maksudnya ya pelajaran sih gitu ya buat kita mungkin kaum yang emang bekerja keras ya gitu kan, yang mengandalkan gaji, pemasukan dari selain gaji gitu kan, tapi yang intinya adalah masih dalam tahap halal gitu kan. Yes, betul. Bahwa memandang orang itu, lo nggak bisa namanya percaya 100% dengan apa yang lo lihat. Betul. Setuju kan? Setuju. Karena gini, sama satu gini, ya pelajaran juga bahwa ternyata emang rezeki halal tuh enak banget. Ya dong, lo mau dapet cuma dari UMR gitu kan, dapat dari THR doang, terus lo ada kerja sampingan juga, you name it lah, kayak ojek online apa segala gitu kan, gitu. Tetap aja maksudnya ya emang rezeki lo segitu gitu kan, dan lo emang harus bisa mengolah dan juga bisa mensyukurin gitu kan. Nah, gue tanya sama lo Dur, sama Angel, nggak Dur mulu, maaf ya nggak tau gue. Lo memandang dari sisi perempuan, ini Sandra Dewi gitu kan, kalau lo punya laki gitu kan, yang emang ternyata kasusnya sama nih gitu, lo gimana? Lo cerai kah? Atau lo speak up? Atau lo what are you doing? Kalau gue jadi Sandra Dewi ya mah, dengan kasus seperti ini ya, yang pasti gue tetap pergi ke spa, gue tetap belanja, gue akan tetap membahagiakan diri gue sendiri sampai akhirnya nanti gue jadi saksinya KPK.
Gue nikmatin aja, Wak. Terus lo diciduk gitu? Iya, gue keciduk dong. Kan gue kan belanjain duit korupsi menurut Nana. Ya, masa kagak mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada waktu, ya kan. Mumpung gue di luaran gitu kan. Ya gue belanjain lah, ya kan. Kecuali misalkan, ya sebenarnya sih, ya kalau mau gue ngomong serius ya, Dok, ya namanya juga hidup ya. Kan kita, gue sih nggak tahu ya apa yang dilewati dijalanin sama si Sandra Dewi. Entah Sandra Dewi sendiri tahu nggak lakinya kayak begini, atau dia tahu nutupin atau nggak tahu sama sekali, makanya dia mungkin sampai sekarang dia kolom komentarnya kalau nggak salah ditutup ya, mungkin malu ya, bukan mungkin, pasti udah malu banget. Tapi ya ibaratnya kan gini, kalau ketika pemberkatan ya harus selalu bersama di dalam susah, suka dan duka gitu kan. Ya jalanilah, sukanya udah lu jalanin, ya dukanya silakan dijalani gitu kan. Komit lah. As a husband and wife. Yes, gitu kan. Betul sekali. Ya memang ini adalah mungkin mumpung masih aura-aura Paskah ya, masih aura-aura Paskah. Jadi ya mungkin ini salib yang perlu dia pikul ya, Mak ya. Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin si Sandra Dewi ini punya apa ya, kekuatan lebih lah, dia bisa menanggung sebegini besar kita bilang rasa malu ya, atau perkara inilah perkara ini, karena mungkin kalau gue pribadi, gue buset deh, malunya nauzubillah ya. Mungkin ibaratnya tuh 1000 kebaikan yang gue lalui kemarin, orang mas sekarang nggak ada yang ngelihat gitu, hilang aja udah, orang sekarang sisanya hina-hina kita aja, tapi ya dijalani aja. Ya memang bagian dari hidupnya dia lah sekarang. Setuju sih, itu benar banget. Maksudnya gini ya, pasti yang namanya istri itu pasti bakal diperiksa gitu kan, karena kan dia ikutan menikmati gitu kan gitu. Ya memang ini jadi satu pertanyaan juga, maksudnya selama mereka berumah tangga, emang si Sandra Dewi nggak tahu penghasilan matinya dari mana gitu kan, emang nggak ada komunikasi gitu kan. Itu kita tinggal tunggu dari KPK aja sih sebenarnya. Cuman buat gue adalah ya itu tadi gitu, benar kata Angel gitu kan, gue ada udur mulu, benar kata Angel, bahwa memang ya resiko gitu kan, resiko. Dan memang kalau di agama Kristen kita gini, ya udah sehidup semati dan juga suka duka ya lo tanggung sama-sama gitu. Itu resiko ketika lu mempunyai pasangan gitu kan, baik istri maupun suami yang terlibat korupsi, ya pasti lo bakal diuak-uak gitu kan. Dan memang hak penuh juga buat Sandra Dewi buat namanya nutup kolom komen, karena buat kebaikan psikologinya dia dan anak-anaknya dia gitu kan. Tapi ya itu ya mungkin buat netizen gitu kan, well sometimes nggak ada excuse, nggak ada namanya kayak dispensasi buat pelaku korupsi. Gue setuju banget. Itu harus diungkit dan harus diselesaikan, karena dia ngerugiin negara gitu kan. Lo you name it lah, 271 triliun lo bisa buat ngasih makan seluruh warga Indonesia tanpa ngutang, lo bisa ngasih per orang tuh 30 juta. Gila nggak gitu loh. Jadi ya kehidupan sejahtera gitu kan, itu kan sama aja lo kayak makan uang rakyat gitu kan. Nah yang kedua adalah ya kalau ke Sandra Dewinya, ya kadang-kadang netizen gitu loh, lo boleh nyerang tersangka tapi lo jangan pernah nyerang anak-anaknya ataupun lo nyerang anggota keluarga yang lainnya gitu loh. Karena gimana pun juga lo walaupun Sandra Dewi tersangka gitu kan, tapi tetap aja dia itu adalah ibu gitu, ya kan gitu. Nah perkara keputusannya apa gitu kan, ya udah serahin aja kepada hukum yang berwajib. Gitu. Lo buat teman-teman kado di sini, saran lo apa ketika lo berkelimbangan harta ya, dan lo punya keluarga yang look like kayak Helena Lim dan juga kayak Sandra Dewi dan juga Harvey Moise, saran lo apa? Saran gue sebenarnya balik lagi ya, lo semua terlepas, gue nggak tahu apakah kasus ini benar atau enggak. Bener dong. Ya kan kita nanti pembuktian kan biarlah pihak berwenang ya yang membuktikan semuanya. Tapi balik lagi ya, kadang-kadang kita melihat sosial media itu memang tempatnya sebenarnya kalau kita tahu fungsi baiknya, positifnya apa, itu akan sangat baik. Tapi kadang-kadang gue melihat sosial media kadang-kadang orang buat flexing. Nah coba lu nggak usah lah, kita boleh sesekali kita pamer ya, misalkan lu jalan-jalan atau makan enak, lu boleh gitu. Tapi kadang-kadang kita juga harus melihat orang-orang sekitar kita. Gue percaya orang tuh ada keinginan untuk jadi maling, koruptor atau yang lainnya, itu memang
selain diri sendiri atau memang ada kesempatan, tapi ada orang lain ya, ada hal yang mendorong mereka di belakang. Nah, kadang-kadang dari balik lagi ada kecemburuan sosial, gue pengen deh nyobain ini apa segala macam, dan itu rasa yang iri hati. Rasa iri hati yang akhirnya kita tidak bisa menahan diri untuk oh iya duit gue sisa goceng, masa iya gue mau makan McD mana yang goceng, kan nggak ada. Contohnya. Gitu kan. Nah mungkin teman-teman juga bisa mengurangi yang namanya flexing. Boleh lo nge-reward diri lo sendiri, tapi ketika lo nge-reward lo pamerin ke orang-orang, lo lihat teman-teman lo, sekitaran lo, teman-teman lo yang di sosmed, apakah mereka punya kemampuan atau kira-kira apakah ini akan mendorong mereka nantinya agar mereka bisa melakukan amit-amit kejahatan gitu loh. Jadi kita juga sebagai orang sekitar juga jangan membuat orang tuh iri hati, mendorong orang akhirnya berbuat jahat atau gimana lah ke kita. Intinya sih kayak gitu ya. Awalnya gue yakin mungkin mereka memang punya kekayaan itu mungkin ya, gue nggak tahu ya. Mungkin akhirnya ketika lu seneng nih, lu nikmati nih, lu dielulukan, misalkan lu punya handphone mahal gitu, wah handphone lu keren banget apa segala macam. Lu tadinya punya handphone mahal doang, lu jadi pengen punya laptop mahal, lu jadi pengen punya mobil mahal, lu bawaannya lu pengen ngeflexing terus bro. Dan akhirnya yang tadinya jatah duit lo mungkin cuma sampai beli laptop, lu harus maksain beli mobil. Otak lu tuh akan mikirin macam-macam. Kalau lu berbuat untuk ya gue cari kerjaan yang lain lah atau apa, itu masih nggak apa-apa ya. Tapi kalau ujung-ujungnya nyolong kan bahaya juga ya, dia nggak sih dok? Yes, kalau gue sih ada beberapa hal sih yang mau gue kasih poin sih buat teman-teman Kadotalk ya. Sekali lagi kita bukan orang bener, maksudnya kita bukan orang sempurna juga lah gitu. Cuman kan kita belajar namanya situasi. Kalau gue bilang ini sosial media gitu, silakan follow siapapun influence yang menurut lo tuh nge-influence lo. Tapi sekali lagi jangan mentuhankan manusia. Dan yang kedua, jangan pernah namanya lo terlalu percaya banget dengan apa yang dikatakan sosial media, pemberitaan ataupun gaya-gaya orang di sosial media. Kita nggak pernah tahu gitu kan. Ya contohnya sudah terbukti gitu kan. 2 orang yang dianggap crazy rich lah gitu kan, dianggap sultan lah, yang rumahnya Allahu Akbar, Tuhan Yesus gitu kan, tuh kayak gede banget, kayak mereka tuh nggak punya utang sama sekali gitu kan, rajin menderma apa segala, tapi ternyata gitu kan kayaknya dosanya gila-gilaan gitu kan, makan uang rakyat gitu kan, nggak cuma jutaan tapi triliunan gitu. Itu satu. Sekali yang kedua, sosial media itu buat gue adalah cuman buat, kalau gue ya, gue sebagai MC ya gue buat berprestasi gitu. Itu adalah warung gue buat klien ngelihat karya gue. Benar, setuju. Gitu. Dan kalau misalnya lo ngelihat orang flexing gitu kan, orang yang kaya raya banget, jangan iri hati. Kalau gue bilang, buat gue mereka suka pamer itu cuma buat hiburan doang gitu loh. Udah gitu. Lo tetapin di hati lo bahwa gue adalah dengan apa yang gue hasilkan. Gitu. Kalau lo UMR, nikmatin UMR lo. Kalau dapat bonus, nikmatin bonus lo. Lo punya cicilan, bayar cicilan lo. Ya dong. Betul. Karena apa? Karena gini, pada akhirnya sebanyak-banyaknya duit lo gitu kan, nikmat hidup itu apa sih? Hidup tenang. Ya dong. Keluarga sehat, bisa makan cukup gitu kan, nggak berlebih tapi nggak kurang. Ya dong. Itu doang gitu loh. Dan yang ketiga gini, mungkin karena gua anak 80-an ya, kita tuh waktu nggak ada namanya era-era sosial media gitu loh, nggak ada namanya kayak orang yang pamer-pamer gitu. Kita dipaksa buat namanya bekerja buat makan, bukan bekerja buat flexing. Ya dong gitu, bekerja buat makan, buat kita keluarga dan juga anak-anak kuliah selesai gitu. Dulu tuh bisa dibilang tuh era gue itu adalah pendidikan ya, pendidikan tuh itu adalah satu buah penghargaan besar. Orang bakal masih hormat sama orang bertingkat tinggi. Cuma kalau sekarang orang tuh kayak dicucuk gitu kan, dipaksa buat ngefans cuma gara-gara dia punya Lamborghini lah, Ferrari lah, yang we never know sumbernya dari mana. Benar kan? Yang paling penting adalah jujur sama diri sendiri, ya kan. Lo jangan pernah takut lo pakai topeng, tiba-tiba si A beli jam tangan 500 juta gitu kan, biar lo diterima di pergaulan lo maksa gitu kan, lo korupsi lah, minjem duit lah, utang sana sini gitu kan. Wah, akhirnya itu nggak akan selesai gitu loh. Kayak gue dulu ya, kayak gue Angel ya. Gue adalah orang yang sebisa mungkin jujur banget sama diri gue. Gue kemana-mana naik busway gitu kan. Biarlah orang melihat gue itu sebagai MC yang bagus gitu, sebagai karya, prestasi. Tapi biar mereka juga tahu bahwa gue ya Kado itu seperti ini gitu. Dan akhirnya orang melihat gue bukan karena ngefans, bukan karena memuja gue secara fisikly, tapi ngeliat gue, mereka adore sama gue. Itu lebih indah. Capek nggak buat itu? Nggak capek, mempertahankannya susah.
Bayangkan misalnya lo gitu kan, tiba-tiba netizen ya, lo ngefans sama orang, wah pengen lo punya laki kayak dia, tiba-tiba jatuh, kecewa lo gila-gilaan. Iya, benar. Lo jadi padahal lo jadi benci bukan cuma sama lakinya aja, tapi sama satu keluarganya, gitu. Bener. Itu nggak asik gitu, lo malah nambah dosa, gitu. Jadi saran gue ya buat teman-teman Kadotok nih, kayak udah mau hujan nih kayaknya nih ya, kita harus off dulu ya. Jadi diri sendiri, nikmati apa yang Tuhan kasih sama lo, gitu kan. Jangan pernah iri sama orang. Ingat kadang-kadang rezeki A nggak akan bisa sama dengan rezeki B, gitu kan. Lo butuh uang ekstra, kerja, gitu loh, usaha, gitu kan, bikin bisnis tapi yang benar-benar legal. Lo dapat bisnisnya berapa rupiah, nikmatin, ya dong. Yang paling penting juga sisihin buat perpuluhan, ya kan, dan juga apa Tuhan deh. Bener dong. Iya dong. Iya dong. Simple sebenarnya. Itu balik kepada ego lo dan juga kepada sisi emosional lo. Dan kalau lo dapet teman yang toksik, ya kita pernah bahas ya, toksik unfollow, tinggalin. Sehebat-hebatnya lo di luar, lo pasti bakal balik ke keluarga. Yes, betul, setuju. Silakan Bu. Singkat pada kelas. Kembali lagi, kembali ke topik yaitu tentang pernikahan indah. Laki-laki kaya raya ganteng itu ya ada, tapi buat Sandra Dewi, buat gue begini mah nggak ada ya Wah. Ya bener. Ya, kecuali mungkin dia ada masalah sama penglihatannya gitu. Jadi kembalilah sadar diri bahwa kita dilahirkan seperti ini, kita memang disuruh berjuang sama Tuhan untuk cari nafkah, membahagiakan orang sekitar. Gak usah gede-gede impiannya membantu orang kejauhan kemana-mana ya. Niatnya mau ngebantuin orang tapi uangnya nggak halal juga nggak ada bahagianya. Ya, jadi tetap semangat, kita tetap berusaha, kerja keras dan happy selalu. Lo lahir tanpa apa-apa, lo berjuang hidup dengan punya apa-apa, pada akhirnya juga lo berpulang ke Tuhan lo nggak bawa apa-apa. That's it. Ya, jadi teman-teman Kadotok, be positive vibes ya. Tetap menjadi influence buat diri sendiri dulu, ya kan. Cari idola yang memberikan efek positif dan juga jangan pernah iri dengan namanya hasil karya, pendapatan, rezeki orang lain, ya. Nikmati dengan apa yang Tuhan kasih sesuai dengan mangkok yang Tuhan kasih buat lo, nikmatin kayak gitu, ya. Oke guys, di sini ada Angel, Kado. Terima kasih banyak. Semoga episode kali ini memberikan inspirasi banget dari semua kejadian-kejadian yang ada di Indonesia ini. Yes, ya? Yang ada di sekitar kita ya. Ya udah kalau gitu Kado Chow pamit kapun kap.